3 kunci sukses di tahun baru. Yang pertama, lakukan dalam kebenaran firman. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kalau kita mau hidup kita aman, tidak penuh dengan ketakutan, tidak penuh dengan kekhawatiran, tidak penuh dengan rasa takut, tapi kita aman, damai, tenang. Pastikan apapun yang kita lakukan, lakukan dalam kebenaran. Karena upah dari kebenaran adalah damai sejahtera. Dan di mana ada kebenaran, akan ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apapun yang kita mau bangun ke depan tuh, lakukan dalam kebenaran. Lukas 16 ayat 10, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Apapun yang ada di tanganmu hari ini, lakukan dengan benar meskipun kecil. Take it seriously. Hanya orang-orang yang setia dalam perkara kecil yang akan dipercayakan perkara besar. Apapun yang kita mau bangun, pastikan kita melakukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti segala firman Tuhan. Yang kedua, apapun yang kita mau bangun, taati pemerintah. Jangan sampai melanggar hukum. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Usaha apapun yang Anda bangun, pekerjaan apapun yang Anda lakukan, dengar baik. Lakukan tidak hanya dalam kebenaran firman, tapi juga lakukan sesuai dengan hukum yang diberikan pemerintah. Ikuti aturan pemerintah, jangan melanggar hukum. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Di masa yang lampau, ada seorang anak muda, dia tidak mau ikut arus, di mana ketika menjalankan bisnis ekspor import harus sogok sana sini supaya bisa goal, dapat tender. Anak muda ini dia ikut aturan main. Dia urus izinnya, memakan waktu lama, memakan biaya, tapi dia sabar, dia lakukan semua izin-izinnya, dia urus semua yang dibutuhkan. Dan dia saksikan kepada saya, beberapa tahun kemudian, ketika Bapak Presiden Jokowi terpilih menjadi Bapak Presiden Republik Indonesia, hukum mulai ditegakkan, yang tidak punya izin tidak bisa ekspor import. Dan luar biasanya, anak muda ini saksikan kepada saya, karena dia ikut aturan hukum, dia sudah punya izin-izinnya, sementara yang lain tutup, yang lain bangkrut, usahanya jalan, dan bahkan dia menuai banyak orderan. Karena semua proyek yang ada harus melalui perusahaan yang punya izin. Jadi banyak orang yang menitipkan lewat dia. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus ikut aturan. Jangan langgar hukum. Jangan lagi money laundry. Jangan lagi suap sana sini. Ayo urus izin yang memang harus dilakukan. Dengar firman Tuhan, taati pemerintah. Yang ketiga, apapun yang mau kita bangun, bangun semuanya berlandaskan kasih kepada sesama. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan serakah, jangan merusak atau mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Pastikan apapun yang kita bangun itu berdampak
jadi berkat bagi hidup orang banyak. Filipi 2 ayat yang keempat berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau Anda ingin melakukan seluruh hukum Taurat, disimpulkan dalam Matius 7 ayat 12. Apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita tidak mau makan produk yang jadi racun yang bisa mengakibatkan kanker, jangan bikin produk yang bisa membuat kanker bagi orang lain. Kalau kita tidak mau diracuni, jangan meracuni orang lain. Kalau kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Pastikan usaha apapun yang kita bangun jangan sampai berdampak buruk atau merusak hidup orang lain. Kalau Anda punya sosial media, punya follower, punya YouTube channel, punya Instagram, apapun itu, pastikan tulisanmu, kata-katamu, karya-karyamu membawa hal positif bagi masyarakat. Membangun hidup orang lain bukan merusak mereka. Membangun iman bukan malah melemahkan orang lain. Pastikan yang kita sebarkan bukan hoax, tapi kebenaran. Hal-hal yang baik yang menolong hidup orang jadi lebih baik. Apapun yang kita bangun, pastikan berlandaskan kasih kepada sesama. Saya percaya kalau Anda melakukannya dalam kebenaran firman Tuhan, mentaati hukum pemerintah, mengikuti aturan yang ada, melakukannya berlandaskan kasih kepada sesama, saya percaya apapun yang Anda bangun itu akan disertai Tuhan dengan berbagai mujizat dan kasih karunia. Saya percaya kemurahan Tuhan akan menyertai Anda, sehingga apa saja yang Anda kerjakan pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Pastikan bijaksana dengan waktu, bijaksana dengan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed new year. God bless you.